bacakan. Itu tadi qasidah yang dibaca 10 bait. Susunan dari yang kita tahu penyusun Ratib Al-Haddad, yaitu Qutbud Da'wah wal Irsyad wa Ghawthil Ibad wal Bilad, Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu anhu ardhah, ingkang mugi kula panjenengan angsal barokah. Itu terose murid dari Al-Habib Abdullah, Al-Habib Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Enggak ada murid. Yang malam ini normalnya kita baca kitabnya Risalatul Jami'ah, yaitu Al-Imam Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, itu muridnya. Nah, itu kata Habib Ahmad yang ngarang kitab Risalatul Jami'ah. Dulu Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi ini kalau ngaji dari Ghurfah ke Tarim jalan 40 kilo. Melaku, Pak. Walking. Kalau sekarang ini banyak berjalan karena lumayan ada catatan jalannya berapa, kilometer piro, terus diposting. Kalau sekarang begitu. Dulu tidak diposting. 40 kilo itu jalan, Pak. 40 kilo. Ke tempat ngajinya di Imam Haddad. Dulu berdua saja. Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi dan satu temannya lagi. Temannya tuh bilang, lah yo, guru kayak Imam Haddad iki lho kok gak ono sing ngaji. Awalnya itu begitu. Masa aku mbak awakmu tok wali gede seperti ini, alimnya seperti ini, kok yang ngaji cuma 2, kata Habib Ahmad. Ini podo nome, lu wis tambah enak dipek dhewe ae. Dipek dhewe ae. Tapi setelah itu akhirnya luar biasa, sampai orang dari luar negeri pun datang untuk ngaji ke Imam Haddad. Nah, Habib Ahmad bin Zain mengatakan, syair yang saya baca tadi 10 bait itu, kalau jenengan mau tahu ringkasan kitab Ihya Ulumuddin petang jilid, ya qasidah 10 iku mang. 10 bait tadi itu koyok ringkasan Ihya petang jilid. Alaika bitaqwallah fis sirri wal alan. Wa qalbaka nadzifhu minar rijsi wad daron. Hendaknya kamu bertakwa kepada Allah di depan orang, di belakang orang. Alaika bitaqwallah. Hendaknya kamu bertakwa kepada Allah. Di depan atau di belakang orang. Dek ngarepe wong, assalamualaikum. Wong liwat segawon. Ojo. Ya. Di depan orang, Masya Allah, nek maya Jumatan niku Masya Allah, serban iki kayak tabir gedene, Pak. Tapi nek sholat di omah, kaos bal-balan. Salah. Itu memang salah, sholat begitu tidak benar. Salah kaosan bal-balan. Waktu sholat di rumah kaos bola. Waktu sholat ke masjid karena dilihat orang, ya betul mah khudu zinatakum inda kulli masjid. Yang ganteng nang masjid, betul. Tapi di rumah juga yang ganteng. Sering saya sampaikan jenengan harus punya jubah seperti saya gini. Gawe di omah, Pak. Jadi kalau mau pas ndak ke masjid, jenengan misal sholat malam, sholat duha atau apa, jenengan pakai jubah begini. Tapi nek jenengan kata imamah metu, Pak, dilokno wong, Pak, durung 17 Agustus sih. Durung wae karnaval iki aja. Ya, tapi jenengan punya jubah di rumah itu boleh. Jubah seperti ini kan tidak ada kancingnya, jadi dia untuk luar, begitu loh. Jadi jenengan kalau pas mau sholat, pakai jubah begini. Tadi ngadep pangeran itu, kalau belum pernah saya sampaikan di sini, kalau belum bisa khusyuk hatinya, ya perbaiki zahirnya. Understand? Sejadah yang bagus, sejadah sing gambare Mekah Medina sing wis mbrodol itu. Wis gak tambah-tambah gak khusyuk, Pak. HP diinggirno, TV dipateni. Kadang begitu. Ono arek cilik, ndok masih umur 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, tingkai Masya Allah, di sholat jamaah, ini gak harus jogo, terpaksa diselangi video, awake di video, terus bisa delon awakmu dhewe di video. Bareng bacaro ndelok HP video awake dhewe. Kene salate juga ada gangguan. Nek ono AC nih jero omah, uripno AC nih dhisik.
Tadi Allahu Akbar. Wah. Jadi di rumah atau di masjid, di depan orang atau di belakang orang, kita diperintah oleh Rasul di dalam hadisnya, yang hadis ini disampaikan di dalam pembukaan syair tadi. Imam Haddad mengatakan hendaknya kamu bertakwa kepada Allah di depan orang atau di belakang orang. Wa qalbaka, hatimu, nadzifhu, bersihkan dia, minar rijsi wadaron, dari kotoran dan dari kenajisan. Hati yang dibersihkan. Kula panjenengan sedaya macul, kesel, ngombe kopi. Ana ngoten? Macul sikile rusuh. Apa jenengan biarkan atau jenengan cuci? Paling jenengan cuci. Jenengan main bola. Main ini gak sepiro. Ngegolno gak, gol bunuh diri telu. Pulang bal-balan karena hujan, rusuh kabeh. Nggak mungkin jenengan biarkan begitu sampai tidur. Nggak mungkin, pasti jenengan mandi. Baju yang jenengan pakai mungkin jenengan rendam dulu menit tak umbai. Tapi saya tak kei banyu dhisik. Karena saya tidak mau kotor badan saya. Padahal badan ini akan hilang, akan terkubur, akan ya mungkin mawon. Kita kalau masuk kubur badan kita tidak hancur dengan selamat. Sebagai bukti husnul khatimah ala ahsanil hal. Tapi sebagaimana kalau panjenengan membersihkan badan, Imam Haddad ngilingno, hatimu bersihkan dari rasa, dari kotoran dan dari kenajisan. Nah, apa sih kotoran hati? Hasud, pegel koncone sukses, kotoran. Seneng nek koncone susah, kotoran. Dan itu otomatis, Pak. Otomatis itu. Ono konco susah, ono bisian nyelempit. Alhamdulillah. Ono itu. Itu yang harus diperangi, bersihkan. Ono konco sukses, miso, jero hati tapi. Ono konco diberi jabatan naik, hati kita ikut panas. Padahal tidak ada hubungannya sama kita. Nah, cari Imam Haddad, iku bersenono. Ada yang antum usahakan luar biasa baiknya, tapi tidak hasil. Ada yang tidak terlalu berusaha, murah dikei. Dzalika fadlullahi, itulah karunia Allah. Yutihi man yasha, memberi kepada yang dikehendaki sama Gusti Allah. Kan ngoten. Lah yo iku ben kon sekolah gak sepiro, saiki jabatane dhuwur. Gak mesti wong pangeran mau ngasih. Nggak mesti. Kita yang penting dapat ridho Allah, mugi-mugi selamat. Ya, wa qalbaka nadhifu min al-ijzi wa daran wa khalif hawa nafs allati laisa qasduha siwal jama'i lidari allati hashuhal wihan. Dan jauhi hawa nafsu yang ada di dalam hati kita, yang hanya memerintah untuk kita numpuk-numpuk, ngumpul-ngumpulkan untuk kehidupan yang isinya hanya mihan, cobaan. Biasanya nek teng pondok itu imtihan, ujian. Artinya kan ngoten. Padahal sebaiknya itu dikatakan evaluasi saja. Ulangan itu lebih baik daripada ujian. Engko nek wis gede, apa hidupku kok kakekne ujian. Lah kon belajar mesti kayak ujian hidup ini. Ulangan mungkin lebih baik. Ngoten ya. Imtihan, mihan yakni cobaan. Kula panjenengan sedaya niki kalian hawa nafsu dikengken ngumpulaken, disuruh mengumpulkan untuk kehidupan yang sifatnya itu cuma cobaan. Apa ndek donya sing gak cobaan? Semua cobaan. Sehat cobaan, kaya cobaan, sepeda apik, mobil bagus, rumah bagus, bojo ayu, anak sehat, cobaan, syukur atau tidak. Coba gak enak ya ngoten. Loro, utang, kemarin ndak punya, sekarang blas. Ya. Kemudian ekonomi yang repot. Dulu saya jualan ini lancar, sekarang tidak lancar. Loh, saya tidak mengurangi apapun dari yang biasa saya sajikan. Misalnya saya jualan handphone. Aku dodolan ya pancet, enggak tak rubah, tempatnya sama, pegawainya sama, semua sama. Tahu-tahu gak laku. Ya kalau mau begini mau gimana? Mau jenenge coba. Sabar atau tidak?
Nek dikei enak coba nih kita lulus dengan syukur atau tidak. Kalau dikei coba ujian yang enggak enak, kita sabar atau tidak. Jadi intinya cuman hidup ini seni mengolah ujian. Jadi semua bakal kena, semua ini kena ujian. Kalau panjenengan sedaya kena ujian kabeh. Kena ujian sedaya. Dan ujian kita tidak ada apa-apanya dengan ujiannya para nabi, dengan ujiannya para rasul, dengan ujiannya para wali. Mereka yang wali, para nabi, ya apa Nabi Zakaria digeraji. Nabi Isa diuber-uber atau disalib. Nabi Muhammad didatangkan 100 orang untuk membunuh ketika Rasul akan berangkat hijrah. Kan begitu dulu. Nabi Yusuf dicegurno sumur ambek dulure dhewe. Nabi Nuh 950 tahun dakwah dan dipisui, dilokno entek-entekan. Nabi Nuh. Nabi Ibrahim diobong, Pak. Nabi Musa ini mau dibunuh. Nabi Yunus diuntal iwak. Kalau kita nguntal iwak. Nabi Yunus diuntal iwak. Dan seterusnya. Mereka para solihin, para wali, para nabi, para rasul. Coba ini gede. Ada yang seperti kita manusia. Kena coba di Palestina sekarang. Ya Allah, sampai detik ini masih kena bom. Sampai detik ini. Loh, mereka yang pindah ke kemah-kemah pengungsian pun sih dibom. Enggak raya apa. Ya dicoba. Yang jelas insya Allah mereka sekarang sudah berada di surga. Para syuhada itu ada di surga. Ya itulah kehidupan. Ya, hindari, ojo dituruti hawa nafsu sing ngejak awak iki eling dunya lali akhirat. Duwe-duwe oma apik boleh, kendaraan bagus boleh, tapi ojo lali sodako, zakat, kebaikan, memberi anak harta yang halal, ojo gara-gara hawa nafsu pokoknya mlebu nang weteng mbuh halal mbuh haram pokoknya duit wong bentuke padha. Loh, korupsi itu di Al-Qur'an kan enggak ada. Iki repot iki. Iki wis golongan akhir-akhir ini banyak yang begitu. Loh, korupsi itu di dalam Al-Qur'an kan enggak ada. Iya, nama sampean di Al-Qur'an juga enggak ada, Pak. Ya apa? Iya, tidak bisa. Coba, Pak, coba. Kula panjenengan sedaya bakal ninggalkan dunia ini. Washab dawil ma'rufi wal ilmi wal huda. Nek ngoncoi wong golek ana kanca sing arif, sing berilmu, sing bisa memberi petunjuk. Kon ojo ngene. Kamu sebaiknya begitu. Kenapa kamu begini? Mestine kon ngono. Kon wis ngene yo ae. Loh, aku gak perlu anu. Aku kepingin istiqomah tambah asar 5 rakaat. Ojo, kon wis ngene ae. Kamu begini aja. Nah, ada yang menghandle kita, ada orang yang perhatian sama kita, mendoakan kita, mengarahkan kita. Ah, itu kancanono. Wala tashab, dan jangan menemani hudita maniftatan, orang yang kena petunjuk, kamu akan dapat hidayah nanti. Wong sing blehar, ojo dikancani. Sampai Rasul mengatakan dalam hadisnya, la tusahib illa mu'minan. Ojo jadikan besti kecuali yang mukmin. Bukan lagi jangan berteman dengan yang tidak seagama. Jadi besti, Pak. Muslim sing gak ibadah ojo didadekno besti. Muslim suka homer, ojo didadekno kanca. Muslim suka nyolong, jangan dijadikan besti. Konco kan bisa banyak, besti itu kan tidak banyak. Oh, besti kulo niku 1000, itu besti ku, bestot. Besti kok kayak besti itu tidak akan banyak, Pak. Besti itu tidak banyak. Saya punya besti misalnya 3 orang, itu besti. Yang saya kalau kemana-mana tanya dia, ngubungi dia, ayo bareng ayo. Pengajian, ayo bareng ayo. Aku gak ada duit, Pak, ya aku sing utang. Misalnya begitu. Podo aja tiba, podo aja. Aku gak ada sepedaku, bensin entek, kata sepedaku. Aku saya gak ada ini, sing situ. Nah itu besti. Kalau besti, tempat saya curhat, tempat saya cerita, tempat saya untuk
Berteman, Rasul yang mengatakan jangan milih kecuali yang benar-benar beriman. Bahkan muslim sing ahli ibadah pun jangan didekati. Koncoan biasa, apik monggo. Assalamualaikum, waalaikumsalam, ya apa kabari? Baik, enggak apa-apa. Non muslim pun begitu. Assalamualaikum, baik. Assalamualaikum, baik. Ya baik. Baik, boleh. Tapi nek kental, cari yang kira-kira luwih apik teko aku supaya nek aku ono salah ono sing ngelingno. Tapi kalau saya berteman kental dengan orang yang ahli maksiat walaupun dia muslim, nanti kalau saya pergi sama dia ate salat engko ae. Pangeran lu gak rumpet. Tuh. Kita bisa digembosi sama dia. Hudi tamaniftatan, kamu akan mendapat hidayah. Kalau kamu menghindari koncoan dengan orang yang kena fitnah. Sing kena fitnah itu kudu kena, dia tidak melakukan tapi kena fitnah. Bukan itu. Orang yang tenggelam dalam kemaksiatan itu terfitnah dengan dunia dia. Orang yang suka dengan slot, orang yang suka dengan pinjol, orang yang suka dengan riba, orang yang suka dengan perselingkuhan, dengan perzinahan, dengan pencurian, dengan kezaliman, dengan lakonan elek, itu terfitnah dia. Dia terfitnah itu. Kena fitnahin dunia. Ya. Wa in tardo bil maksumi di bait keempat. Ishta muna'aman. Wa in lam takun tardo bihi ishta fi hazan. Kalau kamu nek coro London, kula coro London mboten tapi saged, Pak. Cuma ada beberapa yang saya bisa. Dalam bahasa Belanda itu trimo ing pandum. Nek wong kate trimo ing orang kalau trimo ing pandum uripe enak. Wa in tardo bil maksumi ishta muna'aman. Kalau kamu trimo ing pandum, ridho dengan pemberian Allah, ishta muna'aman, uripmu enak. Saya tidak membuat standar dengan tetangga saya yang rumahnya lebih besar. Saya tidak membuat standar dengan tetangga saya yang mobilnya lebih baik. Standarku awakku dewe dan wong isorku. Kan Kanjeng Nabi kalau urusan dunia suruh begitu. Sing luwe parah ekonominya dari kita itu lebih banyak daripada yang kaya. Kalau kamu terima dengan apa yang kamu miliki, uripmu enak. Sing berat itu kan, kalau dalam ilmu fisika itu kan, tekanan itu kan berbanding dengan antara gaya dan tempatnya. Ya toh? Kini isone 10 juta, tapi gaya 100 juta, tekanannya berat. Itu fisika begitu, Pak. Apa iso tok lali? Kalau gaya itu tidak seimbang dengan tempatnya, kakean gaya, tekanannya berat. Jadi tekanan hidup ini gara-gara gaya yang tidak sesuai dengan ekonomi. Saulan 3 juta oleh ini nyicil sepeda 5,5 juta. Oh, rip repot. Ya ripir gawe dhewe. Ada orang yang kadang-kadang membawa di pengajiannya dia ceramah ngawur. Terus kena dibully wong netizen, Pak. Jadi mau cerita bener aja dibully, oh mana cerita salah. Terus menene gawe status, memang pohon semakin tinggi, semakin besar anginnya. Kon dhewe sing golek angin. Lah wong kok iso netizen dilokno, lah kamu sendiri ngomong salah kok. Loh seperti itu. Kalau kamu terima ing pandum, ishta muna'aman, uripmu enak. Anda satu bulan dapat 4 juta, 1 bulan dapat 5 juta. Tetangga Anda 15 juta. Loh aku 5 juta loh wis urip. Yo mepet tapi urip. Apalagi kalau waktu daftar ulang ini. Mumet, Pak. Ya, daftar ulang. Kulo ngomong enten biar otak mumet lagi. Makanya di pondok saya tidak mau daftar ulang. Tidak ada daftar ulang. Karena saya tahu bagaimana penderitaan bapak-bapak itu ketika daftar ulang. Ya, aku 5 juta. Ya memang aku gak iso berlibur seperti tetangga saya yang jauh. Ya yang pergi ke luar pulau dan lain sebagainya. Saya tidak bisa. Tapi aku aman uripku. Ya, saya hidup baik semua. Dan tidak ada yang kurang dari saya. Ya dia lebih, tapi aku gak kurang. Kalau saya mau berlebihan, ya aku memang butuh duit lebih banyak. Mobil saya second, tapi sampai. Mobilnya dia baru. Sepeda saya second, tapi sampai. Mobil dia baru, timbangan tonggoku sing kono. Gak motor, gak sepeda belas.
Nang dinding nyelang sepeda listrik kita enggak nih. Dek tengah embong kentekan baterai. Ya seakan. Kalau kamu terima ing pandum uripmu enak. Wa in lam takun tardo bihi ishtafi hazan. Dan kalau kamu tidak terima dengan peraturan-aturannya rizki teko Allah atau yang dari Allah kamu tidak terima, ishtafi hazan. Kamu hidupmu akan sedih. Kurang terus. Ya tentu. Dan memang siapa sih gak kepingin rezeki lancar? Gak ono Pak. Kita itu gak usah mengurusi masalah rezeki. Apa nih gak ngurusin rezeki? Loh, maksud gak ada itu. Gini butuh. Normal saja. Kita menungso, bukan malaikat kita ini boy. Ya toh? Kita manusia, bukan malaikat kita ini. Kita butuh rezeki, kita butuh fulus. Wes jujur nggih napa nggih? Wes kita ndak usah ngaji sing gak jelas, Pak. Kita ngaji yang memang apa adanya saja. Kita butuh fulus. Tapi kalau kita sudah cukup dan kemudian ya gak apa-apa wis. Aku butuh sebetulnya ini, tapi engko ae saiki durung. Tapi aku alhamdulillah baik-baik saja. Uripmu enak, jarine Imam Haddad. Tapi kalau kamu sudah dapat masih 10 miliar saulan, kalau kamu tidak terima, kamu akan terus begini. Walaupun 10 miliar saulan. Ishtafi hazan, uripmu hazan, sedih terus, kurang terus. Wasolli bi qalbin hadirin ghairi ghafilin wala talhu an dzikril maqabiri wal kafan. Nek salat koyo salatmu yang terakhir. Ya apa nek misale ngenten, Pak. Menurut dokter ya, Pak ya. Dokter apa dokter hewan, Pak? Ya dokter yang tadi, Pak, yang periksa sampean kok tanya. Ini dokter tadi mengatakan sepertinya usia jenengan ini cuma sampai jam 12 malam nanti. Alhamdulillah. Loh. Ya apa alhamdulillah, ya berarti masih ada 4 jam saya untuk tobat kepada Allah. Nggih. Terus waktu itu si orang tadi mau sholat. Dia tahu bahwa ini sholat terakhir saya. Terus pasti khusyuk sholat insya Allah. Ini yang terakhir buat saya, final nih Pak. Final destination ini. Allahnya tuh nangis dia. Ini terakhir Pak. Allahu Akbar. Dari Imam Haddad. Bayang no sholatmu itu. Kayak sholat terakhirmu ya. Bigol bin hadirin, ghairi ghafilin. Seperti hatimu hadir dan tidak ghafil. Kak gampang. Siapa ngomong gampang? Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu karamallahu wajah, sehebat itu aja bilang sholat khusyuk itu repot. Sayyidina Ali padahal beliau khusyuk. Tapi saya ngomongnya repot. Apa mana potongan jahitan kados kula panjenengan iki. Telu tak papat. Padahal sebagai subuh. Loh iya kita bingung. Khusyuk itu susah. Tapi diusahakan. Terus jujur-jujuran saja. Kata Imam Haddad, jangan lupa bayangno makobiri wal kafan. Bayangno nek iki wis maring ini kamu dikafani, terus maring ini kon dikubur. Ya mereka salat terakhirmu. Wa mahadi dunya bidari ikomatin. Bolo. Oh dunia ini duduk tempat untuk tinggal. Kamu akan pindah dari sini. Siapa yang kekal di sini? Wa mahiya illa katoriqi ilal waton. Ini hanya jalanmu menuju tanah airmu. Tanah airmu di mana? Swarga. Jenengan itu kan orang surga aslinya. Cuma lagi transmigrasi aja ke sini. Jenengan kan aslinya orang surga. Nabi Adam dari mana dulu? Dari surga. Jenengan itu rencananya mau kembali lagi ke sana. Nah, cuma untuk kembali ke sana persiapannya di sini. Wa mahiya illa katoriqi ilal waton. Ini cuman jalan saja menuju kamu pulang ke tanah airmu di sana. Tanah airmu itu swarga. Enak Imam Haddad. Wa mahiya dari ikomat. Ini bukan tempatmu tinggal selamanya. Ini jalanmu untuk golek sangu balik nang omahmu, balik nang tanahmu, balik nang kampungmu, surga. Tapi harus golek bondo sing akeh. Nek gak oleh bondo, macet nek embong Pak repot. Gak iso cangkruk tengah-tengah sirot, Pak. Aku gak mlebu surga gak apa-apa, pokoknya jangan mlebu neraka. Cangkruk di sirot. Ndak bisa. Mau di mana kita? Ndak bisa. Surga atau neraka? Mugi-mugi min ahlil jannah. Wa may yakalla kartoli kita matu pamadarun illa jannatul liman ittaqa. Dan rumah itu sing temenan iku swarga. Bagi yang bertakwa, mugi-mugi kula panjenengan dadi orang bertakwa. Wa narun, makanya ning jeneng itu hati-hati, Pak. Ana wong jenenge narun. Nar iku neraka. Cak narun, cak neraka. Ngoten.
Loh ada orang namanya Narun itu. Iya. Wa narun liman lam yataqillaha fasma'an. Bagi orang yang tidak bertakwa kepada Allah, maka hati-hati, rungokno, perhatiano, hati-hati. Fa ya Rabbi amilna bilutfika. Ya Allah, perlakukan kami dengan kelembutanmu, jangan dengan keadilanmu. Kalau kamu perlakukan kami dengan keadilanmu, kita semua kalah ya Allah. Kita minta diperlakukan dengan kelembutanmu. Waqfina bijudika, cukupkan kami dengan kelomananmu, kedermawananmu. Wa'simna minaz zaighi wal fitan. Dan selamatkan kami dari kesesatan, keterpelesetan, dan fitnah-fitnah. Kepreset, moro-moro melaku kepreset. Bang, lagi kepreset lah. Melaku kepreset, karaoke. Oh, tapi keluarga, itu keluarga iso apa? Keluarga ketemu gede, jangan ngoten. Melaku kepreset, slot, kepreset, zina. Itu yang tidak perlu. Minaz zaighi wal fitan. Wawafik, wasaddid, waslihil kulla wahdina. Dan benarkan, bantu kami, lancarkan untuk apa? Melakukan, mengikuti sunnati khairil khalqi wa sayyidal hasan. Sunnahnya sebaik-baik makhluk dan hamba atau baginda yang indah. Alaihi salatullah itu masalamuhu. Untuknya solawat dan salam dari Allah. Solatan wa tasliman ila akhir zaman. Solawat dan salam hingga akhir zaman. Terus si Habib Ahmad bin Zain iki koyo ihya didadekno siji mek 10 bait sing dibaca oleh Ustaz Anam niku wae. Ya, alaika bitaqwallahi fis sirri. Nah niku seperti itu. Sangat bagus sekali. Semoga kita koncoane tepak, terima ing pandum, salate khusyuk, hawa nafsu bisa ditinggal, ati iso diberseni, iso melok Kanjeng Nabi, selamat teko neraka, mudah masuk surga, bareng-bareng selamat insyaallah. Dan anak putu sedaya, amin ya rabbal